saya Sujita dengan NIM 23102210. Dan saya Nunung Susmita dengan NIM 231022011. Saya Nur Aya Maulida dengan NIM 231022012. Dengan saya Marlina Hikmah dengan NIM 231022013. Saya Hairulina Zikro dengan NIM 231022014. Saya Amri Purnama Muladi dengan NIM 231. Saya Vicky Amelia dengan NIM 231022016. Dan saya Muhammad Budiman dengan NIM 231022017. Dan saya Dewi Anissa Fitri dengan NIM 22310222018. Di sini kami akan menjelaskan tentang tujuan dan resiko saat melakukan pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah melakukan Tujuan warm up 1. Menghindari risiko terjadinya cedera. Pemanasan dilakukan agar dapat meningkatkan aliran darah ke otot. Suhu otot yang lebih tinggi dari biasanya membuat otot jadi lentur. Dengan pemanasan, kita bisa terhindar dari risiko otot kram, terkilir, bahkan otot robek. 2. Menjaga detak jantung agar stabil. Sistem jantung dan pembuluh darah harus ditingkatkan secara bertahap. Apabila langsung berolahraga berat, maka fungsi jantung bisa menjadi tidak normal dan suplai darah akan menjadi minim. 3. Mengurangi rasa tegang dan nyeri pada otot dan tulang. Otot yang akan mudah digerakkan. Selain itu, melakukan pemanasan sebelum olahraga bisa menjaga kesehatan tulang serta risiko warm up. Bahaya jika tidak melakukan warm up tidak bisa dianggap remeh. Bahaya tak melakukan pemanasan sebelum olahraga diantaranya risiko cedera, pernapasan tidak teratur, mengurangi fleksibilitas tubuh, hingga mempengaruhi kualitas tidur. Tujuan melakukan cool down yaitu meregangkan tubuh dan mengatur napas dengan baik. Hal tersebut dapat membantu Anda mengatasi rasa sakit dan nyeri setelah berolahraga. Selain itu, akan ada peningkatan sirkulasi oksigen yang membantu memulihkan tubuh dan pikiran Anda agar menjadi lebih rileks. resiko tidak melakukan pendinginan, yaitu 1. Aritmia jantung. Aritmia adalah gangguan kelistrikan yang terjadi pada otot jantung yang ditandai dengan detak jantung menjadi terlalu cepat atau terlalu lambat sehingga menjadi tidak teratur. Yang kedua ada delayed onset muscle soreness atau DOMS. DOMS terjadi sekitar 24 hingga 48 jam setelah latihan karena robekan mikro pada serat otot. Ini merupakan bagian normal dari latihan, terutama dengan latihan ketahanan atau bentuk latihan. Dan tidak demikian, DOMS bisa terasa tidak nyaman bahkan mengganggu jadwal olahraga. Kemudian yang ketiga ada penggumpalan darah. Kamu juga beresiko mengalami penggumpalan darah jika melewatkan pendinginan. Ini olahraga secara mendadak akan menyebabkan otot-otot tiba-tiba berhenti berkontraksi dengan kuat menurut laman 3 City Medical Center. Ini dapat Penyebab sakit kepala setelah olahraga tidak bisa karena otot tegang. Hal ini biasanya timbul akibat Anda tidak melakukan pendinginan setelah berolahraga. 5. Tanpa pemanasan atau pendinginan, tubuh terlalu melakukan beberapa gerakan olahraga. Ini disebabkan karena otot masih berada dalam Yang keenam, pandangan kabur. Detak jantung terlalu cepat dapat menyebabkan aliran darah ke otak berkurang. Akibatnya, mata berkunang-kunang.
video penugasan dari kelompok kami. See you in the next video. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Prodi Aquaria. Di sini kami akan mempraktekkan gerakan-gerakan workout, bagian tangan, perut, dan kaki. Dengan saya Cinta dengan NIM 23102210 dan saya Nunung Cinta dengan NIM 23102210. Saya dengan NIM 23102210. Dan saya Marinatu Lisa dengan Saya Herulia Nazikro dengan NIM 23102210. Saya Amri Purnama Muladi Dan saya Sydney Amelia dengan NIM 2310221016. Saya Dewi Anissa Putri dengan NIM 2310221018. Selamat menyaksikan. I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take you for a ride, let me take it off your mind, cause you know it's a season. And I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move when yeah. I get so tired of making me take a night, predicting it's all that I'll do cause of you. I let you show, don't let you in on my life. I tell you the things that you need to know. I know you like that, I know you need that. The way you're moving your body, don't need your feedback. I know it makes sense, don't know I play pretend. I guess the seasons change. I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take you for a ride, let me take it off your mind, cause you know it's a season. And I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move when yeah. I get so tired of making me take a night, predicting it's all that I'll do cause of you. I let you show, don't let you in on my life. I tell you the things that you need to know. I know you like that, I know you need that. The way you're moving your body, don't need your feedback. I know it makes sense, don't know I play pretend. I guess the seasons change, seasons change. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. See you in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Prodi Ilmu Aktuaria. Di video kali ini kami akan menjelaskan dan mempraktekkan kebugaran jasmani serta komponen-komponennya dengan anggota kami. Dengan saya Suhita dengan NIM 23102210 dan saya Nunung Susmita dengan NIM 2310221011. Saya Nur Ayah Maulida dengan NIM 2310221012. Dengan saya Marinatul Hikmah dengan NIM 2310221013. Saya Hairulina Nazikro dengan NIM 2310221014. Saya Amri Purnama Muladi dengan NIM 2310221014. Dan saya Sydney Amelia dengan NIM 2310221016. Saya Muhammad Budiman dengan NIM 2310221017. Saya Dewi Anissa Putri dengan NIM 2310221018. Selamat menyaksikan. Apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah indikator kemampuan seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kebugaran jasmani adalah salah satu faktor penentu kesehatan serta ketahanan tubuh. Misalnya, semakin rutin berolahraga, maka daya tahan tubuh akan lebih baik. Komponen kebugaran jasmani. 1. Terdapat beberapa komponen yang mendukung kebugaran jasmani pada tubuh. 1. Koordinasi. Salah satu komponen kebugaran jasmani adalah koordinasi, yaitu kemampuan seseorang dalam menggerakkan beberapa bagian tubuh yang berbeda. Apabila koordinasi tubuh terbentuk dengan baik, maka akan lebih mudah dalam melakukan aktivitas fisik. Latihan. Yang kedua, kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan tubuh untuk bergerak secara cepat dan tepat tanpa kehilangan keseimbangan. Komponen ini cukup dibutuhkan terlebih oleh para atlet
latihan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kelincahan pada kebugaran jasmani adalah 1 orang. 3. Daya tahan. Daya tahan merupakan komponen yang dibutuhkan agar seseorang mampu beraktivitas tanpa merasa lelah berlebihan. Dalam hal ini, aktivitas kebugaran jasmani dapat meningkatkan ketahanan kardiorespirasi, yaitu kemampuan tubuh dalam memasok oksigen dan energi ke seluruh tubuh. Yang keempat, kekuatan. Selanjutnya, komponen kebugaran jasmani adalah kekuatan, yaitu kemampuan otot untuk mengangkat beban dan aktivitas sehari-hari. Nomor 5, daya ledak. Daya ledak adalah kemampuan tubuh untuk mengeluarkan kekuatan secara maksimal dalam waktu singkat. Daya ledak bisa dikatakan sebagai gabungan antara komponen kekuatan dan kecepatan. Untuk keenam, kecepatan. Alasan kecepatan menjadi salah satu komponen kebugaran jasmani adalah karena kemampuan ini dibutuhkan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya secara cepat. Kita tidak tahu apa yang akan dihadapi di kemudian hari. Bisa saja kemampuan berlari secara cepat akan dibutuhkan. 7. Kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi merupakan kemampuan seseorang untuk bertindak atau menangkap rangsangan dengan cepat. Kemampuan ini cukup dibutuhkan, salah satunya oleh atlet sepak bola, di mana posisi tersebut membutuhkan gerak refleks yang baik agar mampu menangkap bola. 8. Kelenturan. Agar tubuh mampu melakukan aktivitas sehari-hari tanpa rasa nyeri, maka dibutuhkan sebuah kelenturan. Apabila Anda memiliki kelenturan tubuh yang baik, maka semakin tinggi potensi untuk terhindar dari cedera. 9. Keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk bertahan dari suatu tekanan atau beban. Dengan memiliki keseimbangan yang baik, risiko mengambil cedera lebih rendah. Kemudian selanjutnya komposisi tubuh. Selain komponen fisik seperti di atas, mengukur komposisi tubuh juga tak boleh dilewatkan dalam upaya meningkatkan kebugaran jasmani. Dengan mengetahui komposisi tubuh, Anda akan lebih mudah menentukan pola makan dan olahraga yang tepat. Video penugasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga video kami bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 olahraga Prodi Ilmu Aktuaria dengan anggota kami. Dengan saya Asunita dengan NIM 231022010. Saya Nur Susita dengan NIM 231022011. Dengan saya Nur Ayah Maulida dengan NIM 231022012. Dengan saya Marina Zulima dengan NIM 231022011. Saya Hairulina Zito dengan NIM 231022014. Saya Amri Purwamulari dengan NIM 231022015. Dan saya Sydney Amelia dengan NIM 231022016. Saya Muhammad Budiman dengan NIM 231022017. Saya Dewi Adi Sandiri dengan NIM 2312208. Di sini kami akan mempraktekkan senam aerobik sebagai penugasan UTS. Selamat menyaksikan. What's up, it's your boy Silento. Sophia Grace. Oh, we're about to turn up, baby. Let's go. Wake up every day like hello beautiful. 'Cause this world is so crazy and it can bring you down. You're too short, too fat, too skinny. Hey, well excuse me if I think that I'm pretty. So I don't care what you say, 'cause I'm original. And I learned how to love me from my head down to my toes. Let 'em know if you with me. Hey, 'cause I finally found the answer is in me. Tell 'em, Sophie. Don't you let 'em get you down. I can learn to love me.
I know who I am and I can never be replaced. So go ahead, be proud, be different. Hey, that's what makes you one out of a million. Whoa, my mama, she would say, Tell us what she said, so. don't you let him get you down. I can learn to love me. That's why I'm talking to the girl in the mirror. Whoa, like even if you're down, better get up. Whoa, 'cause every setback's just a setup. Whoa, for something just a little bit better. Oh, I'm talking to the girl in the mirror, 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 girl in the mirror. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. We'll have it all, you look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. We'll have it hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last
kelompok 2, Prodi Ilmu Aktuaria. Di sini kami akan menjelaskan dan mempraktekkan permainan egrang dengan anggota kami. Dengan saya Sunita dengan NIM 23102210. Saya Nunu Susmita dengan NIM 23102210. Dengan saya Nuraya Maulida dengan NIM 23102210. Dengan saya Marlina Tunsuma dengan NIM 23102210. Saya Hairulina Zikro dengan NIM 2310221014. Saya Purnama Muladi dengan NIM 2310221015. Dan saya Siti Amelia dengan NIM 2310221016. Saya Muhammad Iman dengan NIM 2310221013. Saya Dewi Adisa Fitri dengan NIM 2310221018. Selamat menyaksikan. Permainan egrang merupakan permainan tradisional khas Indonesia yang juga digolongkan sebagai bagian olahraga tradisional. Permainan egrang sudah ada sejak zaman Belanda sebagai salah satu tradisi yang dimiliki Indonesia dan tercatat dalam buku Javanese Kinderspel yang disusun oleh pemerhati permainan anak-anak berkebangsaan Belanda. Permainan ini memang identik dimainkan oleh anak-anak, akan tetapi juga bisa dimainkan oleh orang dewasa. Nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya terompang panjung, sebab dalam permainannya menggunakan bambu panjang yang berbentuk bulat. Penamaan permainan egrang pada setiap daerah berbeda-beda, ya, seperti halnya Banjar dan Kalimantan Selatan menyebutkan Batung Kau. Di Sumatera Barat disebut sebagai tengkak-tengkak dan Bengkulu menyebutnya dengan ukau. Permainan tradisional egrang yang menggunakan sepasang bambu dan dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki. Permainan egrang dapat melatih keseimbangan dan pengendalian diri. Selain itu dapat menjadi hiburan untuk anak-anak maupun dewasa. Alat dan bahan pembuatan egrang. 1. Golok. Yang kedua, gergaji. 3. Tali secukupnya. 4. Bambu dengan panjang 2 meter sepasang. 5. Bambu sepanjang 30 cm sepasang. Langkah pembuatan egrang. 1. Siapkan bambu yang sudah dipotong dengan ukuran panjang 2 meter dan 30 cm. 2. Tentukan seberapa tingkat pijakan egrang atau umumnya untuk anak-anak setinggi 50 cm. Tandai menggunakan spidol. Yang ketiga, bambu yang sudah ditandai kemudian dilubangi sesuai dengan diameter bambu yang panjangnya 30 cm. Yang keempat, masukkan bumbu ukuran 30 cm atau sebagai pijakan ke dalam lubang yang sudah disiapkan pada bambu ukuran 2 meter. Yang kelima, lakukan langkah-langkah di atas pada bambu yang lain. Yang keenam, langkah terakhir, ikat kuat bambu tersebut pada simbol antara pijakan dengan bambu yang tinggi menggunakan tali. 7. Egrang siap digunakan. Cara permainan egrang. Yang pertama, posisikan egrang dengan benar, yaitu agak condong ke depan untuk mempermudah permainan egrang menaikinya. Kedua, posisikan tangan di gagal egrang dengan kuat. Ketiga, perlahan naikkan kaki sebelah kanan ke pinjakan egrang dengan kuat. Keempat, kemudian perlahan naikkan kaki sebelah kanan dan tetap jaga keseimbangan badan. Terakhir, mulailah gunakan egrang tersebut dengan langkah demi langkah, namun harus tetap menjaga keseimbangan badan. Aturan bermain egrang. Aturan permainan egrang dibagi menjadi 2, yaitu lomba lari dan lomba menjatuhkan lawan dengan cara saling memukul menggunakan kaki bambu. Dalam permainan lari, pemain yang dibutuhkan berkisar 3-4 orang. Tugasnya adalah berdiri di atas 2 buah bambu yang panjang dan akan berjalan menuju garis finish setelah diberi aba-aba. Namun, apabila permainan egrang dilakukan dengan permainan duel atau kompetisi, aturan permainannya adalah 2 pemain terpilih harus berdiri di atas bambu dan saling berhadapan dengan lawan. Apabila kedua pemain sudah siap, maka akan diberikan peringatan untuk memulai pertandingan dengan saling menjatuhkan. Setelah memahami permainan tradisional tersebut, didapati kesimpulan bahwa egrang adalah permainan yang belum jelas asalnya dan masih ada simpang siur. Permainan ini sudah ada sejak zaman Belanda, berarti permainan ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Permainan ini juga dapat dijumpai di beberapa wilayah seperti Sumatera, Jawa Tengah, Lampung, dan Kalimantan. Permainan egrang adalah permainan tradisional yang terbuat dari 2 batang bambu. Dalam memainkan egrang sangat dibutuhkan keseimbangan karena memainkan egrang tidak mudah.
Egrang juga bukan sekadar dapat dimainkan untuk mengisi waktu kosong, tapi egrang juga dapat dijadikan sebuah perlombaan. Biasanya orang Indonesia melakukan perlombaan pada saat hari-hari besar ataupun saat memperingati hari kemerdekaan. Selain itu, permainan tradisional egrang mempunyai nilai-nilai di dalamnya seperti nilai budaya dan nilai sosial. Nilai budaya dalam permainan egrang adalah kerja keras, keuletan, sportivitas. Sedangkan nilai sosial yang didapat adalah sosial dan interaksi dengan orang lain. Sekian video dari kami. Terima kasih karena telah menyaksikan. See you in the last video. Bye-bye. Sejarah lari jarak jauh. Awal mula dari adanya perlombaan lari jarak jauh dimulai dari seorang prajurit perang Yunani yang sangat berjasa. Pada abad ke-5 sebelum Masehi terjadi perang besar-besaran antara bangsa Yunani dan bangsa Persia. Konflik yang terjadi di kedua bangsa ini karena Yunani tidak senang jika Persia menguasai wilayahnya. Oleh sebab itu, Yunani melakukan pemberontakan kepada Persia. Bangsa Yunani akhirnya memenangkan perang besar itu dan Persia pun mengakui kekalahannya. Kemudian, salah satu prajurit Yunani yang bernama Peidipedes diutus kembali ke Yunani untuk memberitakan kemenangan melawan Persia. Setelah berlari sekitar 42 km jauhnya, sampailah dia di Athena atau ibu kota Yunani. Lalu mengumumkan kabar baik itu dan beberapa jam setelahnya, prajurit yang sangat berjasa itu pun meninggal. Masyarakat Yunani kemudian mengenang jasa prajurit itu dengan mengadakan perlombaan lari jarak jauh di hari kematiannya. Lari jarak jauh semakin terkenal dan mulai diperlombakan di berbagai belahan dunia. Sampai pada akhirnya dibentuknya International Association of Athletics Federation atau disingkat IAAF pada tahun 1912 yang saat ini berpusat di negara Monaco dengan anggota 212 negara. Yang pertama, wasit harus memberitahukan area mana saja yang dilewati agar para peserta tidak salah pilih jalur dan melakukan kecurangan. Kedua, tidak boleh memilih jalur yang membahayakan para pelari seperti melewati jurang.
Aturan yang ketiga, memasang benda. Benda sebagai penunjuk arah bagi para pelari. Aturan yang keempat, pelari dinyatakan sebagai pemenang jika memiliki catatan waktu yang paling rendah di antara semua pelari. Selanjutnya ukuran. Jarak tempuh dibagi 2, 5.000 meter dan 10.000 meter. Kemudian ada cara bermain. Yang pertama ada lari jarak jauh menggunakan start berdiri dengan aba-aba, bersedia, dan ya. Kemudian ada yang kedua, ada langkah kaki panjang atau lebar. Kecepatan langkah sedikit lebih lambat daripada lari jarak menengah, mengingat jarak yang ditempuh cukup jauh. 3. Jika dilaksanakan di stadion, usahakan berlari sedekat mungkin dengan garis lintasan bagian dalam nomor 3.000 meter. Keempat, perlombaan dilaksanakan di jalan raya. Yang kelima, menjelang garis finish, usahakan lari dengan sekuat tenaga dan berusaha untuk mendahului lawan. Teknik lari 5.000 meter. Menurut perhitungan World Athletics, setiap atlet akan menempuh 12,5 putaran untuk lintasan standar 400 meter. Secara aturan, para atlet memulai lari dengan start berdiri dan berkelompok. Atlet dapat langsung melakukan break ke bagian dalam lintasan. Pada kejuaraan besar, perlombaan 5.000 meter biasanya dibagi antara penyisihan dan final. Para atlet harus mengeliling 25 putaran dengan jarak standar 400 meter. Atlet wajib memulai perlombaan dengan start berdiri dan dapat langsung melakukan break dari dalam. Pada kejuaraan besar, dari 10.000 meter biasanya diperlombakan dalam babak final langsung. Menurut lawan World Athletics, lari 10.000 meter merupakan perlombaan terpanjang di program kejuaraan utama atletik dunia. A few moments later. Oke, langsung saja ke pokok pembahasan kita kali ini mengenai teknik dasar lari jarak jauh. Oke, seperti kita ketahui bahwa lari jarak jauh itu menempuh jarak yang cukup jauh, ya, minimal 5.000 meter. Oke, jadi untuk menempuh jarak yang jauh maka kita membutuhkan strategi khusus atau minimal kita harus menguasai tekniknya. Oke, yang pertama yang harus kita kuasai itu adalah teknik start. Kemudian yang kedua itu adalah teknik lari, dan yang ketiga itu adalah teknik pernapasan. Yang keempat itu adalah teknik memasuki garis finish. Oke, langsung saja ya, kita bahas dari awal teknik start. Oke, jadi teknik start pada lari jarak jauh itu menggunakan start berdiri, ya. Tidak jauh beda bagaimana melakukannya dengan lari jarak menengah, ya. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Dan yang kemudian teknik lari. Teknik lari di sini memang sangatlah berbeda antara lari jarak jauh dengan lari jarak pendek atau lari sprint. Pada cabang olahraga lari jarak jauh, atlet dituntut buat pintar-pintar dalam mengolah tenaga dan menjaga keseimbangan tubuhnya. Jadi performa kecepatannya gak menurun di sepanjang lintasan. Oke ya. Bagaimana cara teknik berlarinya? Yang pertama ya, ketika sudah ada aba-aba ya, maka yang harus dilakukan adalah mulai berlari ya. Posisikan badan kamu tegak, lurus dan senyaman mungkin. Kemudian posisi kepala sebaiknya menatap lurus ke depan. Ayunkan lengan kamu dengan rileks sambil mengikuti irama hentakan kaki di sepanjang lintasan. Lalu ayunkan sebisa mungkin
posisi lengan jangan sampai melebihi bahu saat mengayun ke arah depan, dan jangan sampai melebihi pinggul saat mengayun ke arah belakang. Sesuaikan ayunan lutut senyaman mungkin dengan ritme lengan. Itu tadi merupakan teknik daripada lari ya. Kemudian teknik yang ketiga itu adalah teknik pernapasan. Nah, di sini memang harus dipelajari ya. Yang jelas karena pernapasan, dengan mengatur pernapasan dengan baik, maka kita bisa mencapai garis finish dengan tepat. Oke, kemudian teknik yang keempat itu adalah memasuki garis finish ya. Bagaimana kita memasuki garis finish? Oke, saat melalui atau melintasi garis finish, maksimalkan kecepatan sekencang mungkin, kemudian fokuskan mata cuma ke arah depan dan usahakan kecepatannya gak berkurang sedikit pun. Saat akan menyentuh garis finish, posisikan kedua bahu ke depan atau memutar salah satu sembari mencondongkan bahu ke arah depan. Jadi kita bisa tersentuh dulu oleh bagian tubuh tersebut. Oke teman-teman semuanya, demikian tadi bagaimana kita melakukan lari jarak jauh ya, yang sangat berbeda dengan lari jarak pendek ya. Dan semoga itu tadi manfaat buat kita semua. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye-bye.